Kebutuhan akan ketertelusuran pengukuran nasional cukup besar. Saat ini terdapat lebih dari 250 laboratorium kalibrasi serta lebih dari 1.000 laboratorium pengujian yang membutuhkan ketertelusuran pengukuran secara metrologis dari SNSU BSN. Dengan banyaknya kebutuhan kalibrasi nasional, dibutuhkan layanan kalibrasi nasional yang terdiri dari jaringan laboratorium kalibrasi industri dan komersial yang terkait atau tertelusur ke standar nasional satuan ukuran BSN. Dalam kerangka strategis standarisasi nasional, pengelolaan standar nasional satuan ukuran merupakan salah satu pilar infrastruktur mutu nasional yang berperan sebagai fondasi bagi pilar-pilar yang lain. Dengan dukungan 8 laboratorium dan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan standar nasional satuan ukuran bertujuan untuk memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran yang dilakukan dalam kegiatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk nasional di pasar global, meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat, untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta mendukung penuh pengembangan inovasi teknologi. Pengelolaan standar nasional satuan ukuran meliputi penyusunan kebijakan standar nasional satuan ukuran, penyediaan dan pemeliharaan standar nasional satuan ukuran, pengembangan standar nasional satuan ukuran, diseminasi standar nasional satuan ukuran atau layanan, pengakuan internasional, serta peningkatan kemampuan metrologi nasional. Dengan SNSU yang kuat, daya saing nasional akan terus meningkat. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium SNSU BSN, BSN telah membangun infrastruktur berupa laboratorium standar nasional satuan ukuran di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan. Fungsi gedung tersebut adalah untuk mendukung pengembangan SNSU untuk bidang kimia dan biologi yang sangat mendukung sektor industri, produk ekspor, kegiatan perdagangan, pelindungan konsumen, dan peningkatan kualitas hidup bangsa. BSN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang SPK, kegiatan pengukuran dalam penerapan standar dan penilaian kesesuaian harus tertelusur ke sistem satuan SI agar terjamin kebenaran hasil pengukurannya. Karena itulah, BSN diberi amanah oleh Undang-Undang untuk melakukan pengelolaan SNSU agar dapat memberikan ketertelusuran pengukuran melalui layanan pengukuran, kalibrasi, dan penyediaan bahan acuan. Sampai dengan saat ini telah banyak kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang telah dimiliki BSN, tetapi kebutuhan pengukuran dan kalibrasi ini memang terus meningkat. Sebagai contoh, untuk bidang biologi dan kimia masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, pada tahun 2018, BSN mulai membangun fasilitas laboratorium untuk bidang biologi dan kimia dalam rangka menjawab kebutuhan ketertelusuran di bidang biologi dan kimia yang semakin meningkat. Jadi, pembangunan fasilitas laboratorium SNSU ini merupakan bukti nyata komitmen BSN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Pada tahap awal pengembangan di tahun 2020 ini telah dilakukan pengadaan sejumlah peralatan utama dan pendukung untuk pengembangan SNSU kimia. Di antaranya yaitu 1. Differential potentiometry cell
Alat ini digunakan untuk pengukuran pH dengan metode sekunder dan memiliki ketidakpastian hingga 0,003. Yang kedua adalah High Performance Liquid Chromatography. Alat ini dilengkapi dengan diode array detektor dan fluorescent detektor dan digunakan untuk pengembangan metode analisis dan bahan acuan mikotoksin yang banyak terdapat pada produk pangan serta pengawet dalam makanan. Kemudian yang ketiga adalah gas chromatography yang dilengkapi dengan mass spectrometer detektor dan flame ionization detektor. Alat ini digunakan untuk mengembangkan ketertelusuran kimia untuk residu pestisida dalam makanan. Dengan adanya ketiga peralatan utama ini, diharapkan kemampuan pengukuran yang telah diakui secara internasional dapat dipertahankan dan juga dapat mengembangkan ruang lingkup lainnya. Pengadaan peralatan untuk SNSU Kimia ini masih akan terus dilakukan hingga beberapa tahun ke depan untuk dapat memenuhi kebutuhan ketertelusuran nasional. Di laboratorium biologi nanti akan terdapat beberapa peralatan yang akan digunakan dalam mendukung program pengujian di bidang mikrobiologi dan juga deteksi DNA. Seperti misalnya digital qPCR atau dPCR, digital droplet PCR atau ddPCR, dan juga deoxy terminator sequencing, dan juga UV spectrophotometer. Alat-alat tersebut akan digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pengujian atau jaminan halal di Indonesia dan juga untuk deteksi mikroba di dalam produk. Ada beberapa layanan yang disediakan oleh Lab SNSU Kimia. Yang pertama adalah penyediaan bahan acuan bersertifikat atau Certified Reference Material. Laboratorium SNSU Kimia melakukan pengembangan bahan acuan yang kemudian akan disertifikasi menjadi CRM. CRM ini dapat dimanfaatkan sebagai standar dalam kalibrasi instrumen analitik, untuk validasi metode, dan sebagai bahan pengendali mutu. Yang kedua adalah layanan uji profisiensi. Layanan uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Laboratorium SNSU Kimia memiliki keunggulan yaitu menggunakan nilai acuan yang tertelusur ke sistem satuan SI atau dikenal dengan istilah accuracy based proficiency testing. Informasi mengenai layanan uji profisiensi ini dapat ditemukan pada website sparta.bsn.go.id. Kemudian yang terakhir adalah konsultasi dan pelatihan. Personel SNSU Kimia memberikan konsultasi dan pelatihan untuk pengembangan laboratorium uji maupun pengembangan metode yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, BUMN maupun oleh pihak swasta. Ya, jadi di laboratorium biologi ini nantinya akan ada beberapa layanan, terutama untuk mendukung pengujian mikroba dan pengujian DNA. Yang pertama adalah penyediaan bahan acuan untuk material DNA porcine, yaitu untuk menguji material atau bahan makanan yang mungkin berasal dari babi. Tentunya ini berkaitan dengan penjaminan produk halal di Indonesia. Yang kedua adalah kalibrasi untuk kit ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA adalah suatu langkah di dalam pengujian PCR, dan untuk mendapatkan hasil uji PCR yang valid dibutuhkan kalibrasi terhadap kit ekstraksi DNA tersebut. Kemudian layanan yang ketiga adalah kalibrasi untuk kit PCR itu sendiri. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, misalnya dalam sertifikasi hal tadi, kit PCR yang digunakan pun juga harus dikalibrasi. Nah, yang keempat adalah layanan karakterisasi mikroba. Beberapa regulasi maupun standar nasional Indonesia yang mempersyaratkan pengujian atau pengecekan jumlah atau kandungan mikroba di dalam produk seperti bahan makanan, pakaian, obat, dan sebagainya. Dengan menyediakan bahan acuan bersertifikat untuk potensi, efektivitas, dan juga genetik dari mikroba tersebut, kita bisa memberikan pengujian mikroba yang lebih akurat. Diharapkan dengan adanya Lab SNSU ini akan semakin banyak kebutuhan ketertelusuran pengukuran di tanah air yang dapat dipenuhi secara mandiri tanpa bergantung kepada negara lain. Yang kedua, dengan kemampuan yang mandiri dan diakui secara internasional, diharapkan akan lebih banyak lagi produk nasional yang dapat ditingkatkan mutu dan keberterimaannya di pasar global, serta akan lebih meningkatkan perlindungan kepada masyarakat
dan lingkungan. Jadi pembangunan laboratorium SNSU Biologi ini yang diharapkan nanti akan mendapatkan pengakuan internasional, diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam penjaminan produk halal, serta mendukung kegiatan perdagangan, ekspor produk, perlindungan konsumen, dan secara lebih luas peningkatan kualitas hidup.